Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Usikum wa nafsi taqullah wa inna khairu ma usabihi akhul muslim akhuhu wa taqullah haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Demikian pula kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang karena iradahnya maka kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi. Pada hari ini kita insyaallah akan membahas kitab Umdatul Ahkam atau syarah kitab Umdatul Ahkam, memasuki hadis yang ke-8 ya. 10? Oh, 10. Baik. Oh iya. Qala al-mu'allif rahimahullah an-Nu'aym al-Mujmiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjilin غر محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيله غرته فليفعل. وفي لفظ آخر ya رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجله فليفعل. وفي لفظ للمسلمين سمعت خليلي sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini bersumber dari Nu'aym al-Mujmir an Abi Hurairah, dari Nu'aym al-Mujmir dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu. Ghurran muhajjilina min atharil wudu.
Faman istata'a minkum an yutilahu ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan bekas-bekas putih dan cahaya pada tubuhnya karena bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan bekasnya, maka lakukanlah. Wa fil lafdin akhar, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Nuaim mengatakan, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau. Saya pernah melihat Abu Hurairah berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu min mankibaini. Dia membasuh wajah dan kedua tangannya sampai hampir mencapai bahu, mencuci tangannya itu. Tsumma ghassala rijlaini hatta rafa'a ila saqaini. Selanjutnya dia membasuh kedua kakinya sampai ke betis. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan bekas-bekas putih pada tubuhnya karena berkas wudu, karena bekas wudu. Nah, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memperpanjang berkas putih dan bercahaya, hendaknya melakukannya. Wa fil lafdil Muslim, dalam lafaz Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin mencapai sebagaimana yang dicapai air wudu pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian ada penjelasan lafaz dari hadis ini. Yang pertama, yud'auna, mabni lil majhul. Dalam ilmu nahwu disebut mabni lil majhul. Yunadawna nidaan tasyrif wa takrim. Maknanya mereka dipanggil dengan panggilan kehormatan dan kemuliaan nanti pada hari kiamat. Ghurran, kata ghurran itu bidomil ain, yani bidomil ain wa tasdhir ra, maksudnya bidomil ghin dengan tasdid ra, ghurran jam'u aghar, bentuk jamak dari aghar. Asluha lum'atun bayda'u fi jabhatil faras fa atalat ala nurin uri wujuhim. Jadi kata ghurran itu merupakan bentuk jamak dari kata aghar. Maknanya adalah, makna asalnya adalah yaitu bekas warna putih pada jambul kuda, namun kemudian digunakan untuk maksud cahaya pada wajah. Muhajjilin, kata muhajjilin, at-tahjil wa huwa bayadu yakunu fi qawaimil fars. Tahjil itu adalah warna putih yang terdapat pada kaki kuda. Warna putih yang terdapat pada kaki kuda. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah an-nurul kain fi hadhil a'dha yaumil qiyamah. Yang dimaksud di sini adalah cahaya yang terdapat pada anggota-anggota tubuh pada hari kiamat. Pada hari kiamat, tasbihan bitahjilil faras, diserupakan dengan warna putih pada tubuh kuda. Naam. Al-wudu dengan dom waw
Ya, berarti perbuatan wudu, berbuat wudu. Min atharil wudu maksudnya adalah bekas putih dan bercahaya. Taib. Makna al-ijmali min hadzal hadits, isi hadis ini secara garis besar yubshiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhussuhum bi alamati fadlin wa syarafin yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan kabar kepada umatnya bahwasanya Allah taala akan memberikan kekhususan kepada mereka dengan tanda-tanda kehormatan dan kemuliaan pada hari kiamat nanti. Naam. Min bainal umam, dari kekhususan di antara umat-umat manusia. Haitsu yunaduna fayatuna ala ru'usil khalaiq tatalala wujuhahum wa aydihim wa arjuluhum bin nur. Di mana umat Islam akan dipanggil pada hari kiamat nanti dan mereka datang di hadapan seluruh manusia dalam keadaan wajah, tangan dan kaki mereka bertebaran cahaya. Kata orang Sunda menggebur badannya itu. Wa dzalika atharu min athari hadhil ibadatil 'azimah. Dan cahaya-cahaya itu merupakan bekas ibadah yang mulia ini, yaitu wudu yang senantiasa diulang terus-menerus. Ya. Haitsu yang senantiasa diulang terus-menerus. Wahyal wudu alladhi kararahu ala hadhil a'dha asy-syarifah ibtigha'a mardatillah, itu diulang-ulang terus setiap hari karena seorang muslim itu diwajibkan berwudu untuk setiap melaksanakan salat, bahkan untuk setiap melaksanakan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dianjurkan untuk berwudu, diharuskan berwudu. Jadi wudu itu berarti minimal diulang-ulang setiap mau salat fardu 5 kali sehari minimal, ya. Nah, ini bekas-bekas wudu yang ada pada anggota wudu seorang muslim itu pada hari kiamat nanti mengeluarkan cahaya. Sehingga ketika umat manusia dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menghadap pada yaumil hisab, hari perhitungan, mereka datang berbondong-bondong, ya. Sementara umat-umat yang lain ada di sekitarnya, dan umat Islam itu badannya mengeluarkan cahaya. Cahaya itu dari mana? Dari athar al-wudu, dari bekas-bekas wudu ketika hidup di dunia mereka berwudu. Fakana jazaohum hadhil mahmadah al-'azimah al-khassah. Jadi seolah-olah balasan untuk mereka terhadap perbuatan terpuji dan mulia adalah merupakan suatu kekhususan bagi umat Islam. Tsumma yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, man qadara ala italati hadhil ghurrah falyaf'al. Ini adalah perkataan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang mampu memanjangkan bekas ini, bekas wudunya, maka lakukanlah. Li'annahu kullama talaba kanal ghusli minal udwi talat al-ghurrah wa tahjil. Setiap posisi anggota yang dibasuh itu diperpanjang, maka semakin panjang pula bekas putih cahaya dan itu. Nah, bekas putih cahaya itu, li'annahu hilatun nur tablughu ma balagha ma'al wudu. Nah, karena perhiasan cahaya akan mencapai sesuai yang dicapai oleh air wudu pada badan seseorang. Nah, kemudian khilafu fi talatil ghurrah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah fi mujawazati hadil furud minal wajhil wal yadaini warijlaini lil wudu. Para ulama
berbeda pendapat tentang batas-batas panjang yang diwajibkan dalam membasuh bagian wajah dan kedua tangan serta kedua kaki ketika berwudu. Jumhur ulama, dhahabal jumhur ila istihbabi dzalik. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu disunnahkan. Nah, amalan bihadal hadis, sebagai realisasi atau aplikasi daripada hadis ini. Ala ikhtilafi bainihim fi qadri haddil mustahab. Ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai batasan yang disunahkan dalam memanjangkan bekas tersebut. Wa dhahaba Malik wa riwayatu an Ahmad ila adami istihbabi mujawazati mahalil fard. Kemudian Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat tidak disunnahkannya melebihi anggota yang diwajibkan untuk dibasuh. Waqtarahu Syaikhu Al-Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Syaikhuna Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di wa ayyadu ra'yahum bima ya'ti. Al-awwal. Kemudian yang pertama, mujawazatu mahalul fardu ala annaha ibadatu da'wa tahtaj ila dalil. Melebihi membasuh anggota wudu seperti tangan, kaki dan wajah, melebihi batas yang diwajibkan itu memerlukan dalil. Wal hadis alladhi ma'ana la yadullu 'alaiha wa inma yadullu 'ala nuri a'dha'il wudu yaumil qiyamah. Dan hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Hadis ini hanya menunjukkan bahwasanya bekas-bekas wudu seorang muslim ketika di dunia itu akan menjadi cahaya atau bercahaya pada hari kiamat. Maksudnya bekas-bekas wudu yang wajib dibasuh, anggota wudu yang wajib dibasuh. Wa amal Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sedangkan perbuatan Abu Hurairah yang melakukan membasuh anggota wudu melebihi batasan yang difardukan, bahkan hampir sampai ke pundak, dan ketika membasuh kaki sampai ke betis, itu fahmun lahu wahdahu minal hadis. Ini adalah hanya pemahaman Abu Hurairah saja. Wala yusaru ila fahmihi ma'al ma'aridir rajih. Amma qaluhu faman istata'a ila akhirih farajjahu annaha mudrajah min kalami Abu Hurairah. Nah, ini merupakan mudraj. Mudraj itu adalah suatu kalimat atau lafaz yang dimasukkan oleh seorang perawi ke dalam hadis tanpa dipisahkan atau biduni fasil baina kalamihi wa kalami Rasulullah SAW. Mudraj itu dalam istilah ilmu hadis, ya, sebagaimana kemarin sudah dipelajari oleh kelas 12, sudah sampai ke mudraj ya. Mudraj itu adalah aslinya hadis mardud, hadis yang tertolak, hadis dhaif, di mana mudraj itu adalah seorang rawi memasukkan kata-kata atau jumlah atau kalimat dari dirinya sendiri digabungkan dengan sabda Nabi, kata-kata Nabi tanpa fasil, tanpa pemisah, sehingga orang yang mendengar atau membaca hadis itu menganggap seolah-olah hadis itu semuanya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal perkataan famanista atau aminkumul famanasa aminkum ya an yatula gurratahu falyaqal itu adalah dari perkataan Abi Hurairah, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan, law salimna bihadzal iqtida an tatajawazul wajhu ila sya'ri ra'si wa huwa la yusamma ghurratan fayakunu mutanaqidan. Kalau seandainya hadis ini atau hadis ini dianggap benar atau perkataan ini dianggap benar, tentu saja ketika seseorang membasuh wajah melebihi batasan wajah, sebagaimana yang telah dijelaskan tempoh hari, batasan wajah itu adalah dari mulai tumbuh rambut bagian atas sampai dagu, kemudian dia melebihi batasan itu, maka itu tidak disebut gurrah. Nah, baik.
Salisan, yang ketiga, lam yanqul an ahadin minas sahabah annahu fahima hadzal fahma wa tajawwaz biwudu'ihi mahalul fard. Tidak ada satupun ya riwayat dari sahabat yang lain selain Abu Hurairah ya yang memahami hadis ini sebagaimana pemahaman Abu Hurairah dalam masalah melebihkan membasuh anggota wudu melebihi batas yang difardukan, yang diwajibkan. Bal nuqila an Abi Hurairah annahu kana yastatiru khasyata istighrabin nas li fi'lihi. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia ketika melakukan itu bahkan ditutupi, dihalangi supaya karena khawatir orang merasa asing, merasa aneh, kok wudunya begitu sampai melebihi batas yang diwajibkan. Nah, rabi'an yang keempat, inna kulil wasfaini lil wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru illa annahu yaghsilul wajha wal yadaini ilal mirfaqaini. Dalam dua hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas, hadis Utsman ya dan hadis Humran itu yang menjelaskan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail dan sempurna, sifat-sifat ini tidak disebutkan. Dalam hadis itu hanya menyebutkan membasuh tangan sampai atau dengan sikunya saja. Warijlaini ilal ka'baini, dan kedua kaki sampai mata kaki. Wa makana liyatrukal fadil fi kulli marrah min wudu'ihi. Nah. Wa qala fi Fathil Bari lam ara hadhil jumlah fi riwayati ahadin mimman rawa hadzal hadis minas sahabah wa hum 10. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, aku tidak pernah melihat kalimat ini dalam riwayat hadis dari seorang pun ya. Dalam riwayat ahadu mimman rawa hadzal hadis, dari seorang pun yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat, dan mereka itu adalah belasan. Wala mimman rawahu an Abi Hurairah. Demikian pula dari sahabat yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Nah, khamisan al-ayatul karimah tuhadidu mahalul fardi bil mirfaqaini wal ka'baini wa hiya min awakhiril Qur'an. Nuzulan wa ilaika nasu kalam Ibnu Qayyim fi kitabihi Hadil Arwah qala akhraja fi sahihain. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri ya, padahal Al-Qur'an itu adalah yang menjelaskan tentang wudu, itu merupakan ayat-ayat terakhir yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya disebutkan sampai mirfaqaini, sampai kedua sikut membasuh anggota wudu itu. Nah, baik. Wa amma qawluhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al fa hadzal ziyadah mudrajah fil hadis. Tadi sudah jelaskan. Ini adalah merupakan kalimat yang ditambahkan dalam hadis. Nah, kemudian man huwa wa kana syekhuna, maksudnya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di yaqul, mengatakan hadhil lafdhah la yumkinu an takuna min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu, kalimat man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, itu tidak mungkin merupakan perkataan Rasulullah SAW. Fa inal ghurrah la takunu fil yad, karena ghurrah itu ya tidak ada kecuali pada tangan. Wala takunu ila fil wajhi, dan tidak ada kecuali dalam wajah, muka. Wa italatuhu ghairu mumkinah, dan memanjangkannya itu tidak memungkinkan. Jadi memanjangkan membasuh wajah misalnya melebihi batas yang ditetapkan sampai ke tengah kepala misalnya dibasuh, tidak mungkin. Id tadkhulu fir ra'si falau tasama dzalika ghurrah.
sampai masuk ke kepala misalnya, maka itu dinamakan ghurrah. Nah, itu hadis yang bisa kita kaji untuk siang hari ini. Insyaallah kita besok memasuki bab yang baru, yaitu masih di dalam kitab Thaharah, maksudnya bab yang baru, bab dukhulil khala wal istitabah. Ya, bab yang menjelaskan tentang masuk toilet dan istitabah. Nah, itu hadis yang ke-11. Jadi al-khulasah dari hadis yang barusan kita kaji, bahwasanya Abu Hurairah ketika berwudu itu melebihkan membasuh anggota wudu yang wajib dibasuh, dicuci, yaitu tangan melebihi sikut sampai ke hampir bahu, kemudian kaki sampai ke betis. Ya. Nah, kondisi itu dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abu Hurairah menganjurkan. Ya. Kalau hadisnya sahih bahwasanya pada hari kiamat itu umat Islam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan datang berbondong-bondong memenuhi panggilan, dan badan-badan mereka bercahaya. Cahaya itu datang dari mana? Dari bekas anggota wudu. Nah, tetapi dalam hadis dari Nabi SAW tidak ada tambahan bahwasanya dianjurkan melebihkan membasuh anggota wudu melebihi yang diwajibkan supaya cahayanya lebih banyak, tidak ada. Ya, itu hanya dilakukan oleh Abu Hurairah, bahkan dan hanya Abu Hurairah yang memahami hadis ini dengan pemahaman seperti itu, yaitu melebihkan membasuh anggota wudu melebihi batas yang diwajibkan agar cahayanya lebih banyak, itu maksudnya. Nah, adapun perkataan atau jumlah atau kalimat man istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjalu falyaf'al, itu barang siapa yang mampu melebihkan atau memperpanjang basuhan anggota wudu itu melebihi batas yang ditetapkan, diwajibkan, itu merupakan mudraj. Mudraj itu seperti dijelaskan adalah perkataan atau jumlah atau kalimat yang disisipkan oleh seorang perawi ke dalam suatu hadis. Ya. Ya, padahal tujuannya itu dalam ilmu hadis itu, kenapa ada hadis mudraj, adalah untuk menafsirkan kata-kata gharib, kata-kata yang asing itu dalam suatu hadis. Dan ini termasuk, ini adalah perkataan, dan masih ada lagi banyak lagi hadis-hadis mudraj yang dilakukan oleh rawi dalam hadis itu. Artinya seorang rawi memasukkan kata-kata atau kalimat dari dirinya sendiri dengan tujuan untuk memperjelas atau menjelaskan kata-kata yang dianggap asing. Gitu. Nah, itu mungkin yang kita kaji, bisa kita kaji untuk siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam talabul ilmi, mencari ilmu, ya, dan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.